lagi di Mathemaster Channel, membuat matematika menjadi menyenangkan. Untuk kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menggambar grafik fungsi eksponensial. Ya, menggambar grafik fungsi eksponensial. Ingat kembali di pertemuan sebelumnya adalah bentuk umum fungsi eksponensial dituliskan sebagai fx sama dengan y sama dengan k kali a pangkat x. Masih ingat ya, k-nya adalah konstanta, a-nya adalah basis atau bilangan pokok, x-nya adalah pangkat. Ya, kita ingat ini adalah bentuk fungsi eksponensial, y sama dengan k kali a pangkat x. Lalu bagaimana untuk menggambar grafik fungsi eksponensial? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan nilai absisnya atau nilai x-nya. Nah, nilai absis ini adalah daerah domainnya. Kita bebas milih dari minta hingga sampai tak hingga. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai ordinat y dari fungsi yang diketahui. Setelah x-nya kita tahu, nanti y-nya bisa kita cari dari fungsi yang diketahui. Langkah ketiga, menggambar titik-titik koordinat ke dalam bidang kartesius. Tadi kita sudah menemukan x dan menemukan y. Nah, titiknya adalah x, y. X, y itu kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Langkah berikutnya adalah menghubungkan titik-titik koordinat itu menjadi sebuah sketsa grafik fungsi eksponensial. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh bagaimana menggambar grafik fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x. Ya, kita gambar grafik fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x. Langkah pertama, kita menentukan apanya tadi? Adalah absisnya atau nilai x-nya. Di sini kita memilih ya, untuk x-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, kita memilih x-nya dari min 3 sampai 3. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menentukan ordinatnya atau menentukan y-nya berdasarkan x yang tadi sudah kita tentukan. Untuk x sama dengan min 3, x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, kita cari nilai y-nya. Y-nya adalah sama dengan mencari fx-nya. Oke, untuk yang pertama, untuk x sama dengan min 3, untuk x yang pertama, x sama dengan min 3 dipetakan ke fx 2 pangkat x. Maka x-nya kita ganti dengan min 3 menjadi 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 artinya adalah 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kemudian untuk x sama dengan min 2, ya, maka fx-nya menjadi 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu artinya 1 per 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 1 per 4. Untuk x sama dengan min 1, fx-nya menjadi 2 pangkat min 1, maka jadi 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi 1 per 2. Untuk x sama dengan 0, maka menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Untuk x sama dengan 1, y-nya 2 pangkat 1. Maka 2. X sama dengan 2, 2 pangkat 2, yaitu 4. X pangkat 3, x-nya 3 menjadi 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, di sini kita sudah memperoleh fx-nya. Ya, 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Nah, itu adalah nilai fx-nya. Fx
itu sama aja nilai Y-nya. Nah, kita masukkan di sini tadi untuk X sama dengan min 3 diperoleh Y-nya adalah 1/8. Untuk min 2 adalah 1/4. Untuk min 1 adalah setengah. 0 adalah 1. Untuk 1, 2. Untuk X2 Y-nya 4. Untuk X-nya 3, Y-nya 8. Kemudian titik koordinat Y, X-nya tadi kita tentukan min 3 sampai 3. Y-nya kita peroleh dari nilai Fx-nya. Maka X, Y menjadi min 3, Y-nya 1/8, maka min 3, 1/8. Min 2, 1/4. Min 1, setengah, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Untuk langkah yang ketiga, kita masukkan titik-titik koordinat yang sudah kita temukan tadi ke dalam koordinat kartesius, ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik yang pertama yaitu min 3,1/8. Min 3,1/8. Min 3,1/8. Ya, min 3-nya di sini, 1/8-nya sumbu Y, 1 di sini, berarti setengah sini, 1/4, 1/8. Dari sini. Ya, ini adalah titik min 3,1/8. 3,1/8. Titik yang kedua yaitu min 2,1/4. Min 2,1/4. Ya. Min 2,1/4. Kemudian min 1,5. Min 1,5. Ini min 1,5. Kemudian 0,1. 0,1 di sini. 0,1. Kemudian 1,2. 1,2. Ini 1,2. Kemudian 2,4. 2,4. 2,4. Kemudian 3,8. Ya, di sini 3,8. Ini adalah titik-titik yang ada di grafiknya. Kemudian langkah yang keempat, kita hubungkan titik-titik tersebut. Ya, titik yang sudah kita buat ini kita hubungkan menjadi sebuah grafik. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Fx sama dengan 2 pangkat x. Udah ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi eksponensial fx sama dengan setengah pangkat x. Ya, fx sama dengan setengah pangkat x. Langkahnya sama. Langkah pertama kita tentukan nilai x-nya. X-nya adalah dari min 3 sampai 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan nilai y-nya. Y-nya adalah setengah pangkat x. Untuk y sama dengan setengah pangkat x, untuk x sama dengan min 3, berarti y-nya adalah 8. Untuk x sama dengan min 2, y-nya adalah 4. Untuk x sama dengan min 1, y-nya adalah 2. Untuk x sama dengan 0, y-nya adalah 1. Untuk x sama dengan 1, y-nya adalah setengah. Untuk x sama dengan 2,
Y-nya 1/4. Untuk X sama dengan 3, Y-nya 1/8. Ya, maka titiknya min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4, dan 3,1/8. Kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan titik-titik koordinat itu ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama min 3,8. Min 3,8 ada di sini. Min 3,8. Kemudian titik yang kedua min 2,4. Min 2,4. Ya, di sini min 2,4. Dan min 1,2, min 1,2 sini, min 1,2, 0,1, 0,1, 1,5, 1,5, kemudian 2,1/4. Ini 2,1/4 dan 3,1/8. 3,1/8. Ya, ini langkah ketiga, kita masukkan titik-titiknya ke koordinat kartesius. Langkah keempat, kita hubungkan titik-titiknya. Ya, kita hubungkan titik-titiknya. Menjadi garis grafik fx sama dengan setengah pangkat x. Inilah gambar grafiknya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan ke dalam kolom komentar. Ya, dari dua grafik yang sudah kita buat, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan setengah pangkat x, maka bisa kita simpulkan sifat dari grafik fungsi eksponensial. Kita lihat persamaan kedua grafik ini. Yang pertama, lihat grafiknya sama-sama berada di atas sumbu x. Ini sumbu x-nya, ini sumbu x-nya. Kita berada di atas sumbu x semua. Nah, itu menjadi sifat yang pertama, sebagai kurva yang terletak di atas sumbu E. Kemudian persamaan yang kedua, lihat di sini sama-sama memotong sumbu Y di 0,1. Grafik yang ini juga 0,1. Maka sifat grafik fungsi eksponensial yang kedua adalah memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian dia tidak pernah menyentuh sumbu x atau y sama dengan 0, maka dikatakan asimptotnya y sama dengan 0 sumbu x, karena dia tidak pernah menyentuh sumbu x grafik ini. Kemudian yang keempat, memiliki grafik monoton naik pada bilangan a lebih dari 1. Tadi a-nya di sini bilangan pokoknya 2, lebih dari 1, maka dia grafiknya naik, jadi monoton naik. Memiliki grafik monoton turun pada bilangan a-nya antara 0 dan 1. Dan di sini a-nya bilangan pokoknya adalah setengah. Antara 0 dan 1 nanti grafiknya adalah menurun, monoton turun. Nah, begitulah penjelasan dari grafik fungsi eksponensial. Matematika mudah bukan? Ya, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.